Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Untuk hari ini informasinya ada apa saja, Mer? Ya, Vincent dan juga pemirsa, berita utama hari ini datang dari pengurusan akta bagi anak panti asuhan. Ada pula sebuah panti rehabilitasi kejiwaan dari Yayasan Jamrut Biru. Ya, selain itu pada segmen bincang nanti kita akan membahas tentang aksesibilitas bagi penyandang tunarungu. Dan pemirsa, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya, pemirsa, mengurus akta kelahiran bagi anak panti asuhan kini tidak serumit dahulu. Jika dahulu syarat yang diperlukan untuk membuat akta lahir adalah berita acara pemeriksaan dari kepolisian, maka tahun ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan peraturan baru yang memudahkan pihak panti asuhan. Lantas seperti apa kepengurusan akta lahir bagi anak panti asuhan? Berikut liputannya. Pengurusan akta lahir khususnya bagi anak terlantar dan panti asuhan kini dimudahkan. Dengan merujuk pada Permendagri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan surat edaran Mendagri nomor 471/1768/SC tanggal 12 Mei 2016, maka persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengurusan akta kelahiran bagi anak panti yang dulunya harus menyerahkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian kini telah diganti dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani pengurus panti asuhan. Hal ini tentu sangat membantu dan memudahkan pihak panti asuhan dalam mengurus akta lahir bagi anak panti. Dalam hal ini, Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI juga membantu pihak panti asuhan dalam hal pengurusan akta kelahiran dengan cuma-cuma. Tujuannya agar setiap anak di Indonesia tak terkecuali anak panti asuhan memiliki akta kelahiran. Sebelumnya itu kan belum ada BAP ya. Jadi saat ini yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dengan adanya BAP ini betul-betul sangat membantu pihak kami ya. Sehingga apa yang kami akan jalurkan untuk anak-anak dalam pembuatan akte itu begitu besar bagi kami untuk keselanjutan anak-anak. Untuk mengurus akta lahir bagi anak panti asuhan, IKI dan pihak panti asuhan akan mengisi data formulir registrasi seluruh anak panti dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang kemudian ditandatangani oleh ketua panti dan 2 saksi. Setelah dilengkapi dengan beberapa persyaratan lain seperti kartu keluarga panti, surat pengantar RT RW, kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Selatan. Akta lahir anak-anak panti asuhan tersebut nantinya akan dikeluarkan oleh Disduk Capil selama rentan waktu 1 hingga 2 minggu. Kalau yang anak-anak terlantar atau anak yang tidak diketahui orang tuanya, itu harus melampirkan SPTJM. Kalau dulu kan melampirkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian. Tapi dari sejarah Republik ini berdiri sampai kemarin sore, itu belum pernah ada format BAP untuk pengurusan akta anak-anak terlantar atau anak-anak yang tidak diketahui orang tuanya. Baru terbitnya Peraturan Menteri nomor 9 tahun 2016, BAP itu bisa diganti dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh pengurus panti. Lydia Agustin, Irwan Fauzi, Dai TV. Pemirsa, hampir 50% anak Indonesia khususnya di Kota Tangerang Selatan belum memiliki akta kelahiran. Padahal akta kelahiran memiliki banyak fungsi dalam mengurusi hal-hal yang bersifat administrasi. Ya, lantas apa saja fungsi dari kepemilikan akta lahir? Berikut liputannya untuk Anda. Data terakhir dari Kementerian Sosial diperkirakan sekitar 33 juta anak Indonesia, termasuk anak terlantar dan panti asuhan, identitasnya belum memiliki akta kelahiran. Dengan demikian, secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Sementara, di Tangerang Selatan hampir 50% anak belum memiliki akta lahir. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.
untuk jumlah penduduk di kita di Tangsel menurut data DAK 2 itu 1.220.000. Nah, dari kepemilikan akte berdasarkan database pelacakan database di Tangsel itu 0 sampai dengan 18 tahun. Jadi wajib akte kelahiran ini sudah ada ketentuan di Kemendagri, dihitung kita mencapai 36%. Sedangkan total itu hampir sekitar 40% yang 0 sampai dengan yang usia lanjut. Akte kelahiran sangat penting untuk mengurus hal-hal yang sifatnya administratif, seperti syarat pendaftaran masuk sekolah, pembuatan kartu tanda penduduk, dan pembuatan kartu keluarga. Selain itu, akte kelahiran juga berguna bagi seseorang sebagai kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Manfaatnya ya bisa untuk macam-macam. Sekarang kan bisa untuk mengurus BPJS, karena tanpa akta kan tidak bisa mengurus BPJS. Terus untuk sekolah, untuk mencari kerja, banyak sekali. Dan itu sebenarnya haknya rakyat. Lydia Agustin, Irwan Fauzi, DAI TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, berawal dari sikap peduli akan penumpukan sampah di Jakarta. Salah seorang murid Sampurna Akademi Jakarta menciptakan Smart Trash Bin atau sebuah tong sampah pintar untuk dapat memilah sampah. Ya, tong sampah pintar yang dirancang sejak Maret lalu ini telah mendapat penghargaan medali perak di ajang International Exhibition Young Inventors. Upaya pemilahan sampah saat ini belumlah maksimal dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, salah seorang siswa SMA Sampurna Akademi Jakarta menciptakan sebuah tong sampah pintar untuk bisa memudahkan pemilihan dan pembuangan sampah. Fungsi alat ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang belum paham untuk mengkategorikan dan memilah jenis sampah organik, non-organik, metal, maupun logam. Antara sampah inorganik, organik dan juga besi, itu mereka itu mempunyai masing-masing itu mereka mempunyai cara yang berbeda untuk di-treatment, untuk di-treat. Jadi kalau sampah-sampah itu campur, ya otomatis proses daur ulang itu jadi terhambat. Nah makanya dengan adanya trash bin ini itu diharapkan supaya orang itu nggak bisa buang sampah sembarangan. Penemuan yang dirancang sejak Maret 2016 lalu ini telah masuk dalam 3 besar penghargaan National Young Inventors Award yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Bahkan penemuan ini juga telah mendapatkan medali perak di ajang International Exhibition Young Inventors di Tiongkok bulan lalu. Nantinya, penemuan tempat sampah pintar ini akan dikembangkan untuk bisa kemudian dipakai di lingkungan sekolah. Nah, dalam waktu berjalan selama pembelajaran itu terlihat dia kalau sudah kena robotics, wah pokoknya udah suka lah. Jadi ada beberapa anak memang, saya tertariknya research, saya tertariknya ikut olimpiade. Kalau Ryan sukanya memang robot. Jadi dia emang suka robotik, suka menciptakan sesuatu yang bisa membantu orang lain, membantu lingkungan. Itu memang udah terlihat dari setiap hari. Apa saja sih smart trash bin yang sudah ada di dunia ini? Maksudnya kita lihat supaya tidak terjadi tabrakan gitu. Dan kita juga lihat apakah bisa dikembangkan. Ternyata setelah melihat dari beberapa referensi yang sudah kita dapatkan, kita lihat oh ternyata mereka itu ada satu yang sangat hampir sama, cuman dia tidak menggunakan sensor yang seperti ini. Ahmad Effendi, Rocky Okta, DAI TV. Penemuan Trash Smart Bin yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional nyata tidak membuat pemuda berumur 16 tahun Rian Timothy Abisya berpuas diri. Ya, pemuda yang masih duduk di bangku kelas 11 ini tetap rendah hati dan terus berupaya untuk mewujudkan cita-citanya sebagai seorang robotik handal. Dan pemirsa, berikut ini tayangannya untuk Anda. Smart Trash Bin adalah sebuah alat yang dapat membedakan sampah organik dan sampah anorganik, bahkan juga bisa mendeteksi sampah yang mengandung metal. Alat ini merupakan penemuan dari Ryan Timothy Abisya, seorang siswa dari SMA Sampurna Akademi Jakarta. Penemuan Ryan ini kemudian diikutkan pada ajang Pameran Penemu Muda Internasional pada tanggal 15 hingga 20 Juli 2016 lalu di Tiongkok. Ya pemirsa, sebelah saya sudah ada Ryan.
Timothy Abisya, ini salah satu murid dari Sampurna Academy yang masuk dalam nominasi dari National Young Inventors Award yang diadakan oleh lembaga LIPI ya. Nah, ini inovasi apa sih yang dibikin untuk bisa kemudian masuk dalam nominasi dari National Young Inventors Award? Kalau dilihat di sini ada 3 tong sampah dan juga ada 1 tiang di sini, jadi ini sensornya. Jadi ini adalah smart trash bin. Oke. Jadi kemampuan dari smart trash bin ini adalah, jadi trash bin ini bisa membedakan sampah berdasarkan kategori sampahnya. Jadi ada inorganik, organik, dan juga besi. Iya, kemudian ide awalnya dari mana sih? Idenya itu sebenarnya dari kota kita sendiri, kota Jakarta. Jadi kalau yang dari saya dengar dari berita-berita itu sekitar 6.000 sampai 7.000 ton sampah itu setiap harinya dikirim ke Bantar Gebang. Dan semua sampah itu ada dalam keadaan yang tercampur. Oke. Nah, sebenarnya kan sampah-sampah ini kan mau dikirim, maksudnya mau diproses lagi untuk didaur ulang. Nah, namun apa yang terjadi di sini adalah sampah-sampah itu malah menumpuk. Pemuda 16 tahun ini mulai konsen untuk merancang peralatan yang cukup sederhana ini sejak Maret 2016 lalu. Dengan biaya kurang dari Rp700.000, Smart Trash Bin atau tempat sampah pintar karya Ryan bahkan telah mendapat medali perak dalam ajang International Exhibition Young Inventors dan masuk dalam 3 besar National Young Inventors Award yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2016. Anak pertama dari 2 bersaudara ini memang gemar akan bidang robotik, sehingga menjadi pemicu semangat untuk terus berinovasi. Oke, Rian ini semangat banget tuh bikin hal yang robotik. Sebenarnya cita-cita Rian ini apa sih? Kalau cita-cita saya secara pribadi itu yang paling jauhnya itu menjadi kayak Bill Gates atau menjadi kayak Steve Jobs. Tapi kalau mereka berdua itu ada di bidang kayak gadget dan juga operating system, kalau saya itu maunya di bidang robotik. Jadi memang cita-cita saya itu menjadi pembuat robot dan membuat perusahaan sendiri. Ya, baik, terima kasih Ryan atas kesempatannya bisa ngobrol nih tentang Smart Trash Bin yang udah dibikin, inovasi luar biasa tentunya. Semoga ke depan semakin maju dan berkembang tentunya. Dan pemirsa, itulah tadi Smart Trash Bin yang dibuat oleh Ryan Timothy Abisya. Semoga penemuan ini bisa menginspirasi Anda untuk bisa terus berkreasi juga berinovasi. Ahmad Effendi, Rocky, The ITV. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang aksesibilitas kesetaraan bagi penyandang tunarungu. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang kesetaraan untuk penyandang disabilitas. Seperti kita tahu ini kalau menurut data dari Pusdatin Kemensos, Divinca dan juga pemirsa di 2010 sendiri total penyandang disabilitas di Indonesia ini ada mencapai 11 juta lebih ya. Dan 2 juta diantaranya adalah penyandang tunarungu atau tuli. Nah, seperti kita tahu pertanyaannya adalah kemudian sudah sejauh mana sih aksesibilitas yang ada di Indonesia ini untuk teman-teman penyandang disabilitas khususnya untuk tunarungu. Ini yang menjadi pertanyaan dan juga perhatian dari semua pihak bahwasanya semua lini harus sama-sama mengetahui bahwa kita juga punya saudara yang penyandang disabilitas. Keberadaan mereka ada di masyarakat dan kita harus mengakui dan menerima mereka ya. Betul sekali. Nah, untuk membahas tentang bagaimana kemudian pentingnya kampanye aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Panji Surya Sahetapi selaku dari bagian pendidikan Gerkatin dan juga Ratri Puspita Nur Jasmina selaku juru bahasa isyarat. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Menjadi penyandang tunarungu sedari kecil bukan menjadi penghalang bagi Panji Surya Saputra untuk memperjuangkan hak penyandang tunarungu di Indonesia agar mendapat perilaku yang setara dalam berinteraksi dengan masyarakat. Upayanya untuk memperjuangkan kesetaraan bagi penyandang tunarungu dijawab dengan keterlibatannya dalam program pendidikan inklusif di Amerika Serikat. Kegiatan ini merupakan kerjasama Kedutaan Besar Amerika di Indonesia dengan lembaga pendidikan di Amerika Serikat yang peduli terhadap pendidikan inklusif. Di negeri Paman Sam, Surya melihat terpenuhinya akses bagi tunarungu untuk berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sosial. Seperti adanya fasilitas bagi penyandang tunarungu, Galaud University, yang merupakan universitas bagi penyandang tunarungu pertama di dunia. Di negeri adidaya ini, Surya juga berkesempatan untuk mengunjungi Gedung Putih dan bertemu dengan staf Presiden Obama yang juga penyandang tunarungu. Selama di sana, pemuda 22 tahun ini juga belajar tentang perundang-undangan penyandang disabilitas internasional atau Convention on the Right of Persons with Disabilities. Kini Surya tengah berupaya
untuk melakukan audiensi dengan pemerintah Indonesia agar impiannya untuk melakukan perubahan bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang tunarungu di Indonesia, segera terwujud. Ya, ini kalau kita lihat memang juga pemerintah harus memperhatikan teman-teman penyandang disabilitas karena sekarang isu tentang disabilitas sudah menjadi perhatian internasional. Vince dan juga pemirsa, ini terbukti juga dengan Pemprov DKI Jakarta yang kemudian sudah mengadopsi Perda nomor 10 tahun 2011 tentang perlindungan bagi kaum disabilitas. Dan tadi ada juga di tayangan bahwa ternyata narasumber kita hari ini juga telah pergi ke Amerika dan mereka mendapatkan beberapa negara juga dan mendapatkan hal-hal baru yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Oke, kalau gitu langsung kita sapa narasumber kita hari ini dan saya akan mencoba. Tadi sudah belajar sebelum kita live hari ini, betul. Saya belajar untuk menyapa beliau dalam bahasa isyarat ya. Oke, kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Raden Madlias. Perkenalkan, nama saya Raden Madlias. Ya, itu tadi artinya perkenalkan, nama saya Raden Madlias. Selamat datang di Halo Indonesia. Terima kasih. Oke, kita ke Mas Surya terlebih dahulu. Mas Surya, sejauh ini bagaimana hak-hak yang dialami oleh teman-teman tunarungu? Apakah memang sudah maksimal dari pemerintah atau seperti apa? Kalau sekarang hak-hak teman-teman tuli belum semua terpenuhi. Karena semua teman-teman tuli dari kecil belum mendapatkan haknya mereka akses bahasa isyarat. Akses bahasa isyarat ini sangat penting karena bahasa isyarat itu bahasa dasar untuk membantu memberikan akses bahasa Indonesia. Baik, sama di televisi juga teman-teman tuli juga sulit paham karena tidak ada teks atau penerjemah bahasa isyarat. Plus di film juga teman-teman tidak pernah nonton film Indonesia, selalu nonton film luar negeri karena tidak ada teks bahasa Indonesianya. Dan kita tahu Panji adalah anak dari salah satu artis Indonesia ya, yaitu Dewi Yull ya. Mungkin apakah Panji juga merasakan bagaimana selama dididik oleh Bu Dewi dan apakah juga bahasa ini juga mempersulit Panji untuk berkomunikasi dengan masyarakat umum? Dari kecil sampai besar, saya punya dua dunia. Yang pertama, maksudnya dunia tuli dan dunia dengar. Kalau dunia dengar itu karena bapak ibu saya orang dengar, artinya pendidikannya pakai verbal, ditambah bahasa isyarat hanya abjadnya saja. Tapi kakak pertama saya tuli dan terlibat di dalam Gerkatin dulunya. Jadi sudah punya bahasa isyarat, jadi saya ada dua dunia. Tuli dengan bahasa isyarat dan dengar dengan bahasa verbal. Tapi keluarga saya dukung saya mendapatkan pendidikan, hak pendidikan dan berjuang. Dulu pertama kali sekolah masuk di SLB khusus tuli, lalu pindah ke sekolah umum SMP. Dan itu sangat berbeda. Kalau dunia tuli dan dengar berbeda, cara berkomunikasinya sangat berbeda. Sempat sedikit depresi karena banyak miskomunikasi, tapi keluarga tetap mendukung saya untuk terus berjuang sampai sekarang. Oke, berbicara tentang orang tua atau keluarga, ini kan ada dua istilah ya, orang dengar dan juga orang tuli. Nah pertanyaannya, untuk di Indonesia kan banyak nih yang orang tuanya orang dengar dan anaknya orang tuli. Bagaimana kemudian bisa tercipta? Apakah anak ini memang otomatis bisa menggunakan bahasa isyarat atau orang tua yang mengajari? Idealnya Bapak Ibu dengar punya anak tuli, lebih baik pertama kali itu orang tuanya harus mencari tahu bagaimana cara memberikan bahasa untuk anaknya. Contohnya bahasa isyarat, artinya Bapak Ibunya harus belajar bahasa isyarat dari gurunya. Dari guru tuli belajar bahasa isyarat sudah, lalu mendidik anaknya dengan bahasa isyarat. Anak tuli bisa berkembang jika dapat berkomunikasi dengan bapak ibunya. Kalau untuk anak kecil sendiri, apakah langsung misalnya sewaktu anaknya masih kecil, apakah dia langsung bisa diajarkan untuk berbahasa isyarat oleh orang tuanya? Iya, sama seperti orang tuli dan dengar sama. Ketika bayi, bapak ibunya ngomong otomatis didengar, lalu ngomong. Kalau bayi tuli pakai bahasa isyarat, otomatis kira-kira umur 6 bulan udah bisa. Bisa pakai bahasa isyarat. Tapi muncul kayak minum, makan seperti itu. Seperti alami. Hal-hal yang simpel ya. Termasuk bahasa alami. Oke, tapi sejauh ini bagaimana kemudian orang tua dengar yang ada di Indonesia ketika memiliki anak yang tuli gitu, anak orang tuli gitu. Apakah memang mereka sudah memperhatikan itu secara maksimal?
tiap orang tua dengar punya ada tempat tinggal yang berbeda-beda, ada yang jauh jadi sulit aksesnya dan lain-lain. Mungkin semua banyak orang tuanya langsung ke dokter. Langsung ke dokter, langsung tanya ke dokter, jadi langsung dikasih alat bantu dengar atau implan. Sebetulnya pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi. Contoh Bapak Ibu punya anak tuli, contohnya informasinya, kamu harus kasih bahasa isyarat atau alat bantu dengar, sekolahnya bagaimana dan lain-lain. Tapi sekarang belum ada. Sekarang lebih banyak komunitas, orang tua punya anak tuli. Baik Panji, nanti kita akan jeda dulu sebentar dan nanti kita akan melanjutkan tentang perjalanan Panji melalui Gerkatin untuk ke beberapa negara. Bahkan bertemu dengan salah satu staf Obama yang juga tunarungu ya Panji ya. Baik. Ya Panji, ya pemirsa tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Ini kalau kita berbicara tentang penyandang disabilitas, Vinca dan juga pemirsa, ini PBB, ini sejak tahun 1992 sudah menetapkan 3 Desember ini sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Berarti sudah 24 tahun dunia ya, internasional ini memperingati adanya teman-teman kita penyandang disabilitas. Menjadi pertanyaan adalah kemudian bagaimana perhatian internasional dan juga nasional masing-masing negara ini untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kita tanyakan ke Mas Surya yang sudah melalang buana ke beberapa negara ya. Baik, kita kembali ke Mas Surya. Mas Surya ini kan baru kembali dari Amerika Serikat nih untuk kemudian bertemu dengan salah satu staf Obama yang juga penyandang tunarungu atau orang tuli. Bagaimana kemudian Mas Surya melihat perhatian pemerintah yang ada di luar negeri khususnya Amerika dan juga jika kita dibandingkan dengan Indonesia? Oke, kalau di Amerika punya hukum khusus disabilitas sudah lama, tahun 1992, hukum tentang mendapatkan tentang tuli, mendapatkan akses pendidikan, pendidikan tinggi harus kasih akses, tambah teks, bahasa Inggris. Artinya semua masyarakat disabilitas termasuk tuli di Amerika mendapatkan hak mereka, masuk kuliah. Bisa S1, bisa S2 dan S3, ada juga pengacara tuli, ada dokter tuli juga, semua ada. Jadi pendidikannya setara. Ditambah di kuliah di Amerika ada universitas khusus tuli, namanya Gallaudet University. Wow. Universitas tuli pertama di dunia. Universitas umum di Amerika juga punya program khusus tuli juga. Jadi mendorong tuli bisa berkarya. Apa juga di Amerika juga ada inklusi sekolah yang akhirnya menggabungkan antara masyarakat umum dengan disabilitas? Ada banyak. Seperti yang saya katakan, sekolah banyak yang sangat inklusif. Artinya disabilitas bisa masuk sekolah umum tapi ada aksesnya. Contohnya saya tuli mau masuk ke sekolah umum, harus ada aksesnya seperti penerjemah bahasa isyarat, dari isyarat Amerika ke bahasa Inggris, ditambah ada steno juga, teknologi akses bahasa Inggris. Contohnya ketika di dalam kelas gurunya berbicara, ada juru ketiknya, omongan sama ketikannya sama, jadi bisa baca, bisa lihat, tambah penerjemah bahasa isyarat juga. Jadi itu dia. Jadi itu melibatkan aktif, jadi informasinya sangat banyak yang diterima. Ditambah kalau di TV Amerika ada teks juga, artinya semua bisa akses. Saya bisa akses semua, tidak merasa ketertinggalan. Beda dengan di Indonesia, banyak teman-teman tuli yang tidak mengerti, tidak memahami situasi di Indonesia. Contohnya sederhana, ketika di rumah menonton TV sama keluarga, keluarga ngelihat tapi diri sendiri nggak ngerti. Ketika tanya, nanti dulu kita nonton dulu, ketika sudah selesai 2 jam 3 jam dijelasin cuma 1 menit. Artinya sangat ketertinggalan. Betul. Baik Panji Surya, nanti kita harus jeda lagi. Kita melihat dulu ada tayangan konferensi tunarungu di Amerika. Bagi Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin,
Belajar menggunakan bahasa isyarat kini tak hanya menjadi kebutuhan bagi penyandang tunarungu untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, namun juga mulai dibutuhkan oleh orang dengar. Hal ini bertujuan agar penyandang tunarungu mudah mendapat informasi serta menjalin komunikasi dengan masyarakat tanpa harus mengalami hambatan komunikasi. Namun sayangnya, akses masyarakat untuk mendapat pengetahuan bahasa isyarat Indonesia saat ini masih terbatas. Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia masih diperkenalkan di lingkungan terbatas, seperti sekolah luar biasa. Keterbatasan masyarakat mengakses Bisindo inilah yang kerap membuat penyandang tunarungu frustasi. Hal ini sempat dirasakan oleh Panji Surya Saputra, seorang penyandang tunarungu yang menjalani studinya di sekolah umum. Selain akses bahasa isyarat, akses lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang tunarungu adalah pengembangan diri, serta pemahaman kebijakan disabilitas di Indonesia. Ya, ini kalau kita lihat ada pelatihan ya khusus untuk teman-teman yang ingin mempelajari tentang bahasa isyarat karena memang penting. Kita sebagai masyarakat sosial, zon politikun ya, kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita ada teman-teman kita di luar sana yang salah satunya adalah ya penyandang disabilitas. Betul. Oke. Dan kita mungkin bisa mempelajarinya langsung dengan Panji Surya ya. Betul. Kita akan belajar sedikit-sedikit ya ke Mas Surya. Oke, Mas Surya. Ini tadi kita lihat di tayangan kan ada teman-teman yang berlatih bahasa isyarat. Nah, ini dalam rangka kita juga mengampanyekan bahasa isyarat untuk lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Bisa dicontohkan nggak sedikit-sedikit contoh untuk teman-teman kemudian from the simple ones lah ya, dari yang simple-simple gitu. Semisal apa kabar, sudah makan belum gitu, seperti apa? Okay. Nah, itu sehat. Oke, sehat. Oke, sehat. Ada ekspresinya. Oh, gitu. Oh, harus ada ekspresif ya. Oke. Sudah makan? Sudah belum? makan, Sudah makan belum? Makan? Oke. Sudah makan belum? Oke. Oh, sudah. Sudah belum. Kalau say hi cuma hanya bentuknya seperti ini ya, say hi. Halo. Halo. Kalau terima kasih? Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Ya. Sangat luar biasa Kalau sekali. Kalau saya lelah. Oh, capek. Itu bukan sakitnya di sini ya? Oh, bukan. Oke, bukan ya. Baik, ini sejauh ini bagaimana kemudian masyarakat di Indonesia ketika Mas Surya melihat, apakah memang sudah banyak yang menyadari? Kita tahu ya, Vinca dan juga Mbak mungkin sudah pernah lihat, ini ada kemudian televisi milik pemerintah, kalau ada berita atau program khusus di pojok kiri bawah itu ada teman-teman yang Bisindo juga ya. Seperti apa kemudian perhatian masyarakat di Indonesia? Masyarakat sekarang sama masyarakat dulu sangat berbeda. Kalau masyarakat zaman dulu bilang bahasa isyarat itu tidak membantu teman-teman tuli berkembang. Jadi isyarat itu tidak bisa membantu teman-teman tuli jadi mandiri, nggak bisa berkomunikasi dan lain-lain. Tapi sekarang kenyataannya banyak masyarakat yang mau belajar bahasa isyarat karena bahasa isyarat itu indah, manfaatnya sangat banyak. Untuk tuli dan dengar. Kalau untuk tuli bisa akses bahasa Indonesia. Kalau untuk dengar, contohnya kalau orang dengar punya bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, bahasa keduanya adalah bahasa isyarat, artinya bisa membantu otak lebih aktif. Oke. Karena ada penelitiannya. Di Amerika sudah ada penelitiannya. Ditambah bisa lebih awet muda. Itu harapan semua orang. Ya. Baik Panji Surya, kita masih harus jeda karena nanti kita akan membahas lagi tentang keterlibatan Panji di Gerkatin ya. Oke. Ya pemirsa tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Ini kita dalam proses belajar ya. Setidaknya kita sudah mencoba. Oke, kita kembali ke Mas Surya. Mas Surya ini kan bergerak di Gerkatin ya, gerakan untuk kesejahteraan untuk tunarungu di Indonesia. Bagaimana kemudian program-program yang dilakukan oleh Mas Surya dan teman-teman di Gerkatin? 1 tahun yang lalu hingga sekarang saya fokus di pendidikan. Pendidikan untuk sosialisasi tentang pentingnya bahasa isyarat dalam pendidikan. Lalu bagaimana ya? Saya sering presentasi tentang di workshop mengenai pendidikan. Contohnya bulan November kemarin 2015 ada kongres tuli Gerkatin di tiap provinsi datang ke Riau.
Saya presentasi di workshop tersebut mengenai pendidikan, bagaimana advokasi pemerintah, pentingnya bahasa isyarat. Karena pemerintah belum sadar mengenai pentingnya bahasa isyarat. Nah, sekarang saya coba sosialisasikan. Bahasa isyarat itu sebetulnya setara dengan bahasa Indonesia. Tapi saya merasa butuh, karena program di Amerika disponsori oleh duta besar Amerika untuk Indonesia, seperti memahami pendidikan lebih dalam lagi. Bagaimana cara advokasi pentingnya bahasa isyarat lewat tuli dan juga dengar, dan juga orang dengar juga. Karena sebetulnya orang tuli dan orang dengar itu sama. Belajar bahasa isyarat, belajar bahasa Inggris itu sebetulnya sama saja. Nah, sekarang fokusnya semua anak-anak tuli bisa mendapatkan haknya mereka, yaitu bahasa isyarat. Beberapa bulan yang lalu, Gerkatin membuat workshop guru tuli dari tiap provinsi datang untuk belajar bagaimana cara mengajar anak-anak tuli. Belajar dengan bahasa isyarat plus bagaimana mengajar bahasa Indonesia juga. Tapi karena SDM-nya masih terbatas, guru tuli masih sangat sedikit. Jadi saya berharap ke depannya nanti guru tuli bisa tambah banyak, supaya anak-anak tuli bisa melihat, ternyata ada guru tuli juga, bisa jadi tauladan yang bagus, role model yang bagus. Ya, gitu. Dan menurut Panji, apa tahapan yang paling penting untuk bisa memasyarakatkan bahasa isyarat dan juga menyadarkan pemerintah kita agar pendidikan, baik itu juga penerimaan masyarakat, tidak ada stigma buruk lagi? Nah, sekarang fokus mengembangkan bahasa isyarat Indonesia di Sindo. Karena Indonesia itu kepulauan, artinya punya bahasa isyarat sendiri yang bermunculan di tiap daerahnya. Artinya harus menjaga budaya Indonesianya. Jadi karena budaya Indonesia itu kan kaya kan. Jadi harus dijaga, bahasa isyarat itu beda-beda. Wow. Di negara lain nggak ada, cuma di Indonesia aja yang kayak gitu. Jadi pemerintah Indonesia ditambah masyarakat harus bangga, tambah masyarakatnya juga harus bangga mengenai hal itu. Ada isyarat Jakarta, ada isyarat Jogja, ada isyarat Bali, dan lain-lain sebagainya. Saya berharap nantinya pemerintah bisa mendukung perkembangan bahasa isyarat. Supaya semua bisa lebih akses bahasa Indonesia. Semua tuli bisa akses bahasa Indonesia. Kalau misalkan isyarat terbatas, artinya aksesibilitas juga terbatas. Ini gitu. Tadi sebelum live sebenarnya saya dulu pernah belajar waktu kecil, Vince dan juga pemirsa, ini bahasa isyarat ya ini, tapi hanya per huruf seperti A, B, C, D, E, F, G ya, sampai kemudian Z ya. Nah, itu ternyata itu khusus untuk Jawa katanya, daerah Jawa seperti itu. Jadi saya pikir ada ternyata di daerah-daerah yang kemudian bahasa isyaratnya itu dari per daerah. Nah, kemudian bagaimana perhatian pemerintah daerah sendiri? Kalau kita lihat Jakarta kota besar, tapi kalau perhatian daerah seperti apa? Sampai sekarang pemerintah daerah masih belum ada perhatiannya. Masih harus diadvokasi lewat Gerkatin, masih harus melalui pusat badan bahasa terlebih dahulu dari Kementerian Pendidikan, karena baru 2 bulan yang lalu baru dimulai. Jadi berharap kedepannya tetap berjalan terus berhubungan baiknya. Dan juga ditambah undang-undang mengenai disabilitas nomor 8 tahun 2016. Nah, jadi ini kesempatan bagus untuk mendapatkan hak-hak teman-teman tuli. Untuk akses bahasa isyarat ditambah bahasa Indonesia. Gitu. Tadi kita sudah lihat tayangan ada di Gerkatin bahwa sudah memasyarakatkan bahasa isyarat. Apa sih sebenarnya tanggapan masyarakat sendiri tentang upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Gerkatin tersebut? Wow, minat masyarakat umum mau belajar bahasa isyarat sangat banyak. Tapi masalahnya SDM-nya masih terbatas. Guru tuli yang bisa mengajar masih terbatas, ditambah tiap daerah tidak semua ada guru tuli yang bisa mengajari bahasa isyarat. Jadi yang saya tahu cuma daerah Jakarta dan Pulau Jawa doang yang banyak guru bahasa isyarat. Berharap nantinya di luar Jawa bisa ada kelas bahasa isyarat. Harapan singkat saja. Saya berharap Indonesia bisa jadi ramah disabilitas. Jadi teman-teman tuli bisa
berperan membangun Indonesia lebih baik. Optimis Mungkin bisa itu terjadi? sambil Ya. dilihat ke kamera, apa harapan lain untuk buat masyarakat yang sudah belajar bahasa isyarat? Langsung ke kamera. Langsung ke kamera. Ya, ini. Kamera yang ini? Ya. Ayo belajar bahasa isyarat, jangan tunggu waktu. Oke. Ayo. Terima kasih. Ini sangat luar biasa Iya. sekali. Kita butuh orang seperti Mas Surya Iya. untuk membuat Indonesia jauh lebih Betul. maju dari teman-teman penyandang disabilitas. Sukses terus Baik, untuk terima kasih berkatin ya. sudah hadir di Halo Indonesia. Terima kasih sudah Terima hadir kasih di sudah hadir Halo di Indonesia. Ya, baik pemirsa, kami masih memiliki beragam informasi lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Pada akhir pekan lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan acara Semarak Pendidikan Keluarga. Ya, pada kegiatan yang berlangsung di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengajak keluarga untuk menumbuhkan budi pekerja dan budaya prestasi anak. Acara Semarak Pendidikan Keluarga yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir pekan lalu dimeriahkan oleh siswa-siswi dari 13 sekolah di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Pada kegiatan ini, Kemendikbud melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memberikan apresiasi kepada 15 keluarga yang telah sukses mendidik anak-anak mereka yang sebagian memiliki keterbatasan ekonomi. Ya, penghargaan ini dapat memotivasi dan menginspirasi para orang tua lainnya di Indonesia dan dapat menjadi model pengasuhan positif yang mampu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak. Pada acara yang bertajuk Semarak Pendidikan Keluarga, Sekolah Cinta Kasih Seci turut hadir mengisi acara dengan menampilkan gerakan isyarat tangan. Dengan membebankan sekolah saja untuk pendidikan anak-anak kita, karena pada dasarnya sekolah itu hanya suplemen, hanya membantu keluarga untuk mengantar anak-anak dari keluarga itu untuk menuju ke kedewasaan yang diharapkan. Ini udah kita laksanakan ya, karena antara pendidikan sekolah dengan keluarga itu adalah satu komponen yang harus kita lakukan. Pendidikan itu akan berhasil di sekolah kalau memang pendidikan itu didukung oleh orang tua. Menurut saya kalau misal pendidikan di keluarga juga itu yang terutama dulu kan, sebelum ke sekolahan kan hanya beberapa jam doang. Sedangkan kalau di dalam keluarga bersama keluarga lebih banyak waktunya kan, jadi otomatis kita harus mengajarkan lebih banyak yang lebih baik dibandingkan dari sekolah juga. Baik, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta menata kawasan bantaran Sungai Ciliwung dengan melakukan pendekatan relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai, sejumlah permasalahan justru bermunculan. Banyak warga di sana akhirnya berinisiatif membuat sarana pengelolaan sampah, melakukan penghijauan hingga membuat rumah contoh sebagai upaya menghindari relokasi. Jakarta sebagai kota metropolitan terus menunjukkan kemajuan dalam penataan dan pembangunan di setiap sudut kota. Namun penataan ini nyatanya masih menyisakan banyak permasalahan, utamanya ketika pemerintah Provinsi DKI Jakarta menata kawasan bantaran Sungai Ciliwung. Pemerintah melakukan pendekatan relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Meskipun penataan bantaran sungai belum sepenuhnya terrealisasi, namun banyak warga keberatan atas kebijakan pemerintah DKI Jakarta ini. Salah satunya warga yang tinggal di Kampung Tongkol. Mereka berinisiatif menata sendiri kampungnya dengan berharap tidak direlokasi seperti kampung yang lain. Seluruh warga Kampung Tongkol kemudian bergotong royong melakukan segala macam perbaikan seperti memotong rumah atau bangunan sebanyak 5 meter dari pinggiran sungai. Mereka juga membuat sarana pengelolaan sampah, melakukan penghijauan, hingga membuat rumah contoh dan membuat septic tank. Nah, dengan memotong rumah, itu kita bisa dapat banyak hal. Motong rumah, itu kita bisa dapat jalan di pinggir kalinya untuk ruang bersama ya, ruang umum gitu. Yang kedua juga matahari bisa lebih leluasa, angin juga lebih leluasa masuk ke dalam rumah, sehingga sirkulasi dalam rumah menjadi lebih lancar begitu. Penataan mandiri yang dilakukan oleh warga Kampung Tongkol ini juga melibatkan arsitek dari Universitas Indonesia untuk membantu mewujudkan rancangan rumah percontohan. Dalam pembangunannya, warga bahu-membahu mewujudkan penataan kampung pinggiran untuk dapat menghindari relokasi. Jadi itu sebenarnya bukan desain saya, tapi sebenarnya desain warga. Mereka nggak sadar aja gitu. Jadi ketika mereka
kita adakan diskusi bersama, mereka temu kenali sebenarnya kelebihan mereka apa sih? Oh, mereka berada di kawasan kota tua sebenarnya, ya, yang berbatasan dengan Menara Syah Bandar dan tembok kota serta gudang timur peninggalan Belanda. Penataan kampung percontohan oleh warga adalah upaya untuk dapat menjadi percontohan bagi yang lainnya. Karya sosial ini merupakan upaya warga untuk terus menjaga lingkungan dengan kearifan lokal yang ada. Tim Liputan DAI TV. Jawa Barat adalah salah satu dari 5 provinsi teratas di Indonesia yang memiliki prevalensi gangguan mental emosional tertinggi di Indonesia. Meningkatnya jumlah penderita gangguan mental emosional hingga gangguan jiwa berat di Indonesia dari tahun ke tahun menyedot perhatian banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Ya, salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial ini adalah dengan mendirikan tempat penampungan bagi orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa seperti Yayasan Jamrud Biru yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Suharyono dan Suhartono mendirikan tempat penampungan bagi penderita gangguan jiwa sejak tahun 2012 dalam naungan Yayasan Jamrud Biru. Sebelumnya, mereka terlebih dahulu belajar cara menangani orang dengan gangguan jiwa secara otodidak selama 20 tahun. Beralamat di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, yayasan ini berdiri di atas lahan seluas 750 meter persegi dan menampung 25 orang laki-laki dengan gangguan jiwa dengan usia rata-rata 17 hingga 60 tahun. Tapi dengan banyak dukungan dari instansi-instansi terkait, dari para donatur, juga berkat doa-doa lah dari anak-anak mahasiswa waktu itu ya, yang mereka pernah observasi waktu itu, mereka banyak yang ngedukung, udah Pak lanjut aja Pak, kami ada di ya. Berdiri Yayasan Jamrud Biru. Kenapa saya sebut Jamrud Biru? Waktu itu kan pertama kita mendirikan yayasan itu di daerah Jamrud. Jadi kita ambil nama Jamrudnya gitu. Suharyono menerapkan metode doa, tuah, pijat, urut, serta pelatihan kegiatan sehari-hari sebagai metode penyembuhan bagi para penghuni. Ia yakin bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak hanya butuh ketenangan hidup, namun juga ketenangan otot-otot dan syaraf-syaraf. Jika OMDK sudah merasa rileks, setelah diurut dan dipijat, maka mereka akan lebih mudah menerima arahan-arahan pelatihan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti menyapu, memasak, dan mencuci. Pengalaman saya diajarkan oleh Pak Gandhi. Diajarkan pasien itu harus dibutuhkan ketenangan otot. Bukan ketenangan hidup aja, harus ketenangan otot dan harus direnggangkan otot-otot yang membuat dia rasa lebih keras gitu, lebih kayak untuk dia sendiri minta kan. Karena dia enak. Dengan tidak tegang ini kami pun sering ada kegiatan-kegiatan lain. Seperti para pasien, ada yang bagian nyuci piring, nanti ada bagian masak, ada bagian kayu, ada yang bagian air. Jadi kita berikan suatu tugas-tugas tertentu untuk pembinaan kegiatan mereka ke arah rumah tangga. Untuk mencukupi kebutuhan sandang dan papan, Yayasan Jamrud Biru hanya mengandalkan donasi dari berbagai pihak karena mereka belum memiliki donatur tetap. Sedangkan untuk biaya operasional, Suharyono melakukan pemilihan botol plastik untuk kemudian didaur ulang dan dijual setiap bulannya. Kegiatan daur ulang ini pun melibatkan para penghuni yayasan. Ya tujuannya satu ya memberikan kesibukan buat mereka, daripada mereka selalu di panti diam melamun. Nggak ada sih kegiatan tapi nggak terlalu ini banget. Kalau ini kan ringan. Dia sambil bekerja kan, sambil ada kesibukan itu, jadi dia punya pikiran itu seolah-olah hilang. Kita berikan kegiatan. Tim Liputan DAI TV. Ya, pemirsa, jika Anda berwisata, oleh-oleh biasanya menjadi hal wajib yang harus dibawa pulang. Nah, di Desa Sawarna, Banten, ada penganan yang terkenal di kawasan pantainya, yakni olahan pisang yang dikenal juga dengan nama sale pisang yang cocok dijadikan buah tangan bagi sanak saudara dan pemirsa seperti apa? Berikut liputannya. Kawasan Sawarna yang terkenal dengan pantai dan keindahan alamnya ternyata juga menjadi kawasan penghasil pisang. Pohon-pohon pisang yang ditanam oleh warga sekitar biasanya diolah menjadi oleh-oleh khas Sawarna. Jenis pisang yang paling banyak ditanam adalah pisang siam. Sale pisang adalah salah satu produk olahan warga Sawarna. Pisang yang akan dibuat sale harus dijemur terlebih dahulu. Setelah pisang terlihat kering, barulah masuk ke proses pengasapan. Tujuan pengasapan ini agar pisang semakin kering dan kadar air semakin berkurang sehingga sale pisang bisa awet lebih lama.
Setiap 6 jam sekali, proses pengasapan dipantau terus-menerus agar hasilnya merata. Tapi ini udah bisa dimakan belum Pak sih Pak sebenarnya? Oh bisa. Nah sahabat, ini bisa dicobain nih sedikit. Saya mau coba boleh ya Pak? Iya. Yang ini Pak. Coba yang lain deh Pak. Yang ini ya. Ini saya mau coba nih pisang sale yang masih setengah jadi. Ini belum digeprek, kita cobain. Rasanya memang udah berbeda sama pisang yang sebelum diasap sahabat. Ini rasanya sudah ada sedikit rasa asap. Rasa-rasa sangit gitu sahabat. Tapi teksturnya masih sama. Masih empuk. Rasanya ada sangit, ada manisnya. Pokoknya enak. Ini setengah jadi aja enak nih, apalagi nanti kalau jadi pasti makin enak. Dalam keadaan setengah matang, pisang siam digeprek atau digencet agar pisang-pisang ini menjadi tipis dan nantinya siap dikonsumsi. Bagi Anda yang berkunjung ke Sawarna, sale pisang ini sangat tepat untuk dijadikan oleh-oleh bagi sanak keluarga karena rasanya yang gurih dan harganya yang terjangkau. Tim Liputan, DAI TV. Ya, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari hari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindodai_tv. Saya Vinjaro Bintang. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.